Perjalanan ini oh menyenangkan, alam sekeliling menyambut riang. Indah, indah, indah pemandangan. Pohon-pohon rindang menghias jalan, gemersik daunnya tertiup angin. Burung terbang melayang-layang. Perjalanan ini oh menyenangkan. Bunga-bunga indah hai berwarna-warni, menebar pesona dan menyebar wangi. La 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 la, la 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 la. Oh danau yang indah, damai mempesona, menghiasi alam, penenang jiwa. Perjalanan ini oh menyenangkan, alam sekeliling menyambut riang. Indah, indah, indah pemandangan. Perjalanan ini oh menyenangkan. Berwarna-warni, menebar pesona dan menyebar wangi. La 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 la, la 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 la. Oh danau yang indah, damai mempesona, menghiasi alam, penenang jiwa. Perjalanan ini oh menyenangkan, alam sekeliling menyambut riang. Indah, indah, indah pemandangan. Maha suci Tuhan yang menciptakan, agar kita selalu syukur padanya. Maha suci Tuhan yang menciptakan, agar kita selalu syukur padanya. Maha suci Tuhan yang menciptakan, agar kita selalu syukur padanya. Selamat datang ya. Terima kasih. Ayo silakan. Selamat ulang tahun Om. Halo Om. Papa. Maaf sebentar ya. Iya. Papa gimana sih Mas? Emang kenapa? Aku tuh udah capek-capek bikinin makanan sama kue tart. Papa pura-pura nggak tahu, nggak mau keluar kamar lagi. Kamunya aja yang nyari kerjaan. Sejak kematian Mama, Papa mana mau ulang tahunnya dirayain sih? Loh, kok Mas malah nyalain saya sih? Minimal Papa hargain dong usaha saya. Keluar kek. Tamu-tamu udah pada datang, Mas. Tamunya kamu yang undang kan? Udah tau Papa gak senang. Kok Mas nyalain saya lagi sih? Bapak sama anak emang sama aja. Gak pernah ngehargain usaha saya. Hendra gak ada. Kalau Hendra ada, mungkin Papa mau keluar kamar. Gak kelihatan dari kemarin. Udah mati kali. Puas. Mana Hendra sekarang? Perjalanan ini oh menyenangkan, alam sekeliling menyambut riang. Indah, indah, indah pemandangan. Pohon-pohon rindang menghias
gas jalan. Apa kata gue? Enggak, kamu pembohong, kamu pencuri. Aja. Sekarang ikut gue. Yo. Jangan kejam-kejam dong sama perempuan. Siapa lo? Hah? Jangan ikut campur urusan gue. Dia bini gue. Terserah gue mau apain dia. Biar istri. Kalau disakiti berhak dilindungi dong. Oh, gitu. Lu nantangin gue? Hah? Dia kabur lagi. Taruh ya. Dia tamas sih dia sama perempuan. Dia nggak punya ibu apa? Bukankah dia dilahirkan sama perempuan? Selamat sore, Pak. Dari mana aja kamu? Saya mengerjakan hadiah buat Papa. Semalaman saya melukis sini di studio, Pak. Ini ibumu waktu masih muda. Dari mana kamu dapat mencontohnya? Dia cantik sekali kan waktu itu? Terima kasih. Ya, Pak. Sekarang tinggal satu lagi. Kapan kamu mau menikah? Pertanyaan yang tepat, Om. Mumpung semuanya mendengar, nanti kalau kamu sudah menikah dan punya anak, maka cucu papa itu akan papa masukkan ke dalam daftar ahli waris bersama kakak dan dirimu sendiri. Asyik. Gak adil. Ini keterlaluan, Mas. Ada apa lagi sih? Ngomong kayak orang kesurupan. Kamu gak dengar? Papa kamu itu ngomongnya nyakitin, tahu nggak? Iya, emang Papa ngomong apa? Papa bilang lagi sama Hendra, kalau anak kamu lahir, harta aku akan kuwariskan pada anakmu. Mentang-mentang kita nggak bisa punya anak, Mas. Yang mandul kan aku, bukan kamu. Mas, kalau aku yang mandul, pasti kamu tuh udah kawin lagi. Pasti aku tuh udah dibuang, ya kan? Ya kan? Kita ini ngomongin Papa apa ngomongin kita? Sudahlah, terimalah takdir ini. Hah? Takdir kamu bilang? Mestinya papa kamu tuh nggak usah ngungkit-ngungkit terus. Kue tart yang udah aku siapin aja nggak disentuh. Bodoh, emang lu nyebelin? Kamu tuh bisanya nonton TV aja sih. Nonton sana sampai puas, biar mata kamu cereng. Dasar perempuan sakit jiwa berat. Apalagi rencana kamu? Terus rencana kamu gimana? Saya masih kurang puas dengan hasil skripsi penelitian kemarin, Pak. Saya mau melakukan penelitian lanjutan. Mungkin di sebuah pedesaan, siapa tahu bisa dijadikan bahan untuk mengajukan beasiswa mengambil S2. Kamu nggak ada niat buat ngurus perusahaan? Biar Mas Dimas aja lah.
Papa heran sama kamu. Banyak perempuan yang suka sama kamu, tapi sepertinya kamu tidak berminat. Itu Mira sepupunya Mona gimana? Dia kan matre, Pak. Kalau Lucy? Lucy, dia sih baik. Cuma saya nggak cinta dia. Kami cuma temen kok. Oh ya, Papa punya sesuatu untuk kamu. Mona sudah beberapa kali minta, tapi Papa tidak kasih. Ini kan perhiasan perempuan, Pak. Kalau kamu suka ya kasih aja. Dia sangat serakah. Papa sudah kasih banyak perhiasan sama dia, tapi dia minta yang lain-lainnya. Ini kalung kesayangan mama kamu. Cocoknya buat calon menantu Papa. Kalau kamu suka sama seorang gadis, kasihkan dia. Ya? Betapa besar karunia anugerah ilahi, betapa besar karunia anugerah ilahi. Matahari dan bulan silih berganti yang menerangi alam ini. Betapa besar karunia anugerah ilahi, betapa besar karunia anugerah ilahi. Manusia kok, jangan takut ya. Kamu pasti mau ngintip ya? Bukan, saya kesasar. Tapi kamu bukan tukang perkosa kan? Bukan, saya dari Jakarta. Saya mencari petani yang punya peternakan dan juga pertanian. Bapak saya punya kambing, dan dia juga petani sayuran. Boleh saya bertemu dengannya? Oh ya, nama saya Hendra. Nama saya Mawar. Mawar dari mana? Ayah bilang harus hati-hati sama orang yang tidak dikenal. Kamu orang jahat ya? Dia itu saudaraku. Agak kurang, tapi dia baik kok. Bukan, saya orang baik. Saya Hendra. Jaka, Mas Hendra ini mau ketemu sama Bapak. Itu motor kamu ya? Bagus. Jaka boleh naik motor? Kamu bisa ngendarin motor? Enggak, dia nggak bisa. Jaka ingin naik motor. Ya udah, kalau gitu Jaka saya bonceng aja. Oke? Hore! Asik. Ya udah, Jaka dibonceng aja sama Mas Hendra. Nanti Mas Hendra dikenalin sama Bapak ya. Iya. Ayo. Jaka pegangan. Jaka mau nambah. Jaka kan udah makan 3 piring. Nanti perutnya pecah seperti balon. Kalau gitu Jaka nggak jadi nambah. Dia anak kami satu-satunya. Allah memberikan takdir dia seperti ini. Si Mawar? Dia anak tetangga kami. Waktu dia tinggal di kampung seberang, kedua orang tua dan saudara-saudaranya meninggal. Waktu kampung kami tertimpa longsor. Dan akhirnya
Saya bawa dia ke sini dan saya rawat seperti anak sendiri. Mas, nggak ke kantor? Bentar lagi. Emang kenapa? Mas, mumpung papa lagi sakit dan Hendra nggak ada, cari duit aja mas yang banyak. Buat apa? Ya buat kita pakai lah, buat apa lagi? Kita kan sudah punya jatah sendiri. Sekali-sekali kita ngambil duit lebih untuk kita sendiri, apa salahnya sih mas? Apa? Kamu nyuruh aku nyolong di kantorku sendiri? Kamu ini sudah gila apa? Jadi, Bapak selama ini nggak pernah memakai pupuk pabrik? Tidak. Selain pupuk itu harganya mahal, nggak bagus buat tanah. Bapak hanya memakai pupuk kotoran hewan yang dibusukkan dengan sampah-sampah dan daun-daun. Kalau di kota dan di luar negeri, ini namanya pertanian organik, Pak. Harga tanaman dan sayuran yang ditanam seperti ini, itu harganya lebih mahal, Pak. Kalau Bapak mah jualnya biasa saja. Pak, Mas Hendra, makan siang dulu, udah mau siapin. Iya, makan siang dulu yuk. Iya, Pak. Ayo kita makan. Pokoknya Mama udah siapin makanan yang paling enak. Bapak minta air dulu haus nih. Mas Hendra. Apa ini? Teh manis jahe. Terima kasih ya. Iya. Enak. Mawar bikin sendiri ya? Dikasih perasan jeruk sedikit ya? Kok tahu? Iya. Selama saya kuliah, saya meneliti dan mempelajari semua jenis-jenis tumbuhan. Kalau saya cuma lulusan SMP. Tapi kamu kan pintar masak. Apa saja yang kamu masak, rasanya pasti enak. Masa sih? Kamu sudah punya pacar? Saya cuma gadis sederhana. Tapi kamu kan baik. Saya juga masih sendiri kok. Mas Hendra. Kembali? Saya mengajak Mawar ke kota. Papa yang kenal sama kamu. Saya takut. Saya kan orang kampung. Tidak apa-apa. Keluarga saya juga orang biasa kok. Ya udah, saya pamit dulu sama bapak ya. Iya, iya. Yuk. Mawar, ini Kak Mona, kakak ipar saya. Kak Mona, ini Mawar. Oh, beruntung sekali ya kamu bisa mendapatkan Hendra. Banyak loh cewek-cewek yang berebut untuk menjadi pacar dan istrinya Hendra. Tapi
dia malah milih kamu. Apa di mana? Ada di dalam. Sebentar ya, saya kasih tahu. Iya ya. Dia memang suka ngomong yang enggak. Bukan itu. Mawar nggak marah sama dia. Mawar cuma marah sama Mas Hendra. Kenapa? Mas Hendra nggak bilang kalau Mas Hendra ternyata punya keluarga yang sangat kaya. Apa bedanya kaya dan miskin? Ya ada. Mawar kan harus tahu diri. Kamu itu adalah mustika yang tidak ternilai harganya. Kan kamu orang baik, dan saya mencintai kamu. Ya, ayo. Pak? Apa? Ya. Apa? Ini Mawar. Mawar. Ini Papa Hendra. Pelan-pelan. Selamat datang di rumah kami. Anggap saja rumah sendiri, tidak usah sungkan-sungkan. Ayo, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Anak Bapak cuma ada 2. Hendra dan Dimas, suami Mona. Papa harap Hendra segera menikah dan memberikan saya cucu. Sekarang kita sudah bertemu, jadi saya langsung saja. Bapak sudah sering sakit-sakitan. Apa kira-kira orang tua Mawar bersedia diundang ke sini? Insya Allah. Saya rasa beliau bersedia, Pak. Bagus. Kalau begitu kita tidak usah bertele-tele lagi. Saya terima nikahnya Mawar binti Salim dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar dengan tunai. Bagaimana, sah? Alhamdulillah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Selamat ya. Oh ya, Papa hampir lupa. Ada apa, Pak? Papa juga mau memberikan sesuatu pada Mawar. Ini, pegang dulu. Iya, Pak. Ini salah satu perhiasan milik Mama Hendra. Pasti ini sangat bersejarah. Kamu juga akan menjadi bagian dari rumah ini. Gelang ini adalah gelang perlindungan. Jadi gelang ini akan melindungi Mawar dari niat orang jahat. Makasih, Pak. Mas, anak-anak itu lucu-lucu banget. Sebentar lagi kita juga punya anak sendiri, ya kan? Mas, nanti anaknya mau laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan sama saja, kan terdaging kita juga. Mas, kandungan gadis kampung itu udah besar, Mas. Iya, emangnya kenapa? Emangnya kenapa? Kalau anaknya laki-laki, semua harta kekayaan Papa jatuh ke tangan dia, Mas. Itu nggak mungkin, Mon. Gak mungkin gimana? Kan Papa sendiri yang bilang begitu, Mas. Kok kamu jadi sehat kayak gitu sih? Mon, yang jelas kita tidak akan diusir dari rumah ini hanya karena itu. Mas, sekarang aja Papa tuh udah pilih kasih. Apalagi nanti sesudah anak Hendra lahir, Mas. Kamu itu ya, kerjaannya tuh hanya ngeributin yang enggak. Saya hanya heran aja, kok kandungan gadis kampung itu cepet banget besarnya. Jangan-jangan dia udah hamil duluan, Mas, sebelum deket sama Hendra. Kamu jangan berpikir yang aneh-aneh. Ada apa, Hendra? Saya mengirim hasil penelitian saya di desa waktu itu ke penerbitan ilmiah pertanian di luar negeri. Sebuah universitas di Filipina menawarkan beasiswa S2 di sana. Tapi Mawar kan sebentar lagi melahirkan. Apa kamu akan membawanya ke sana? Mawar tidak mau ikut, Pak. Itulah yang saya pikirkan. Sedangkan saya ingin memanfaatkan kesempatan ini. Jangan, kamu jangan bawa dia ke sana. Kalau melahirkan, apa-apa kan lebih gampang di sini. Di sana nggak ada kenalan, nggak ada keluarga. Iya, Pak. Saya juga udah bilang sama Mas Hendra. Saya takut ke luar negeri. Saya mau di sini aja. Mawar tidak apa-apa saya tinggal. Ya nggak apa-apa. Di sini kan ada Bapak, ada Kamona, ada Mas Dimas. Itu kan kesempatan yang lama Mas tunggu-tunggu. Jadi Mas pergi aja. Bagus kamu itu. Ini cucuku yang kutunggu-tunggu. Cucu Opa.
jagoan Opa nih. Pewaris harta Opa. Hei Dimas. Ya, Pak. Kamu udah telepon Hendra di Filipina? Sudah, Pak. Tadi pagi saya sudah telepon dia dan dia akan balik secepatnya. First flight. Bagus, bagus. Mona, Iya, Pak? kamu cari perlengkapan bayi yang kurang. Langsung beli, harga tidak masalah. Iya, Pak. Kenapa Bapak kelihatan sedih? Bukannya sedih. Itu kakakmu si Mawar, katanya melahirkan. Ya, mestinya Bapak pergi ke sana. Tapi kalau Bapak ke sana, terus kebun dan ternak bagaimana? Apa kamu bisa mengurusi sendirian? Pak, Jaka aja yang ke kota. Jaka kangen sama Mbak Mawar. Memangnya kamu bisa? Kalau dikasih surat, Jaka bisa. Nanti Jaka tunjukkan ke orang-orang. Ya sudah. Kalau begitu, nanti kamu Bapak titipkan pada supir bis. Supaya kamu dinaikkan ke taksi, ya? Hore, Jaka ke kota. Jaka ketemu Mbak Mawar. Hore, Jaka ke kota. Lihat saya, ini banyak sekali. Jaka, itu saya. Jaka, Mawar. Jaka, ya ampun, Mawar kangen. Jaka juga. Jaka lihat, Mawar sekarang punya bayi. Licin sekali Mawar. Halo. Siapa dia? Ini Om Jaka. Gak tahu, Pak. Halo. Pasti dari kampung. Ini Om Jaka. anak Mawar. Lucu ya Mawar. Lucu ya. Dada Papa sakit. Papa mau tidur. Iya, Pak. Anak Mawar. Laki-laki itu udah pergi. Belum, Pak. Semalam mereka ngobrol dan ketawa-ketawa di kamar, Pak. Ngobrol apa? Gak tahu deh, Pak. Soalnya kamarnya dikunci sih. Dia masuk kamar Mawar. Dia malah tidur di kamar Mawar, Pak. Siapa sebenarnya laki-laki itu? Gak tahu deh, Pak. Katanya sih saudara. Tapi mungkin teman atau pacar Mawar sebelum Hendra, Pak. Dari mana kamu tahu? Ya, mungkin saya terlalu prihatin soal kehormatan keluarga kita, Pak. Belum lama menikah aja, perut Mawar udah besar, Pak. Siapa tahu sebelum sama Hendra, Mawar sebenarnya... Ayo sama Om Jaka. Tuh Ayo. ada Opa. Hah? Tuh ada Opa tuh. Opa tuh Opa. Yuk, Opa Yaya mau gendong. Opa Yaya mau gendong nih. Opa mau gendong ya. Opa. Opa. Pergi kamu dari sini. Kamu tidak sopan. Kalian sudah menipu kami. Apa salah kami, Pak? Diam. Kami tidak butuh kamu di sini. Kalau mau selingkuh, di luar saja. Tapi dia ini kan Jaka. Dia ini saudara saya. Dia biasa manja sama saya. Cukup. Saya sudah tidak mau melihat kamu di sini lagi. Papa sabar. Pergi kamu. Saya sudah tidak punya menantu lagi. Yang ada hanya parasit. Mbak, saya dimarahin. Ayo Mbak, kita pergi dari sini. Rudi. Akan aku bakar semua foto kamu yang ada di rumah sini. Jadi kalian berdua diusir dari rumah itu. Iya Pak, orang itu jahat sekali. Terus anakmu di mana? Saya nggak tahu anak saya dibawa kemana, Pak.
Masya Allah, dia kan masih bayi. Dia harus bersama ibunya. Iya, nanti kalau Mas Hendra kembali, saya akan mengambilnya. Iya, memang kamu harus mengambilnya. Papa sakit apa lagi? Kok kamu bisa pulang? Saya dibolehkan melanjutkan penelitian di Indonesia, Pak. Oh, Ya, selama 3 bulan ini saya hanya berdiskusi dengan para profesor pembimbing dan mencari referensi. Nanti saya akan kembali lagi hanya untuk mempertahankan disertasi saja, Pak. Oh ya, Mawar mana ya, Pak? Kok nggak ada di rumah? Papa usir. Kenapa? Ternyata anak itu bukan cucuku. Siapa yang bilang, Pak? Dia melahirkan 1 bulan setelah kamu pergi. Berarti sebelum kalian menikah, dia sudah hamil. Jangan berbohong. Anak siapa itu? Pak, kami memang sudah melakukannya sebelum nikah. Tapi itu salah saya, Pak. Saya nggak bisa nahan diri. Tapi, Papa dapat pikiran dari siapa kayak gitu? Kamu itu tidak punya pengalaman bergaul dengan perempuan. Kamu terlalu lugu. Terlalu polos. Kalau begitu saya akan melakukan tes darah, Pak. Biar dokter membuktikan Rudy anak saya atau bukan. Ngapain kamu ke sana? Mereka itu picik. Saya mau ngambil anak saya, Pak. Mereka sudah menghina kamu, melecehkan kamu, bahkan sudah menganggap kamu seperti sapi bibit. Tapi papanya masuk rumah sakit. Sekalian saya mau jenguk. Ya sudah, terserah kamu. Tapi, biarpun kita orang kampung, kita masih punya harga diri. Ingat. Lihat, Pak. Hasil tes DNA menunjukkan Rudy itu anak saya. Saya heran. Siapa sih yang menghasut dan memfitnah? Baik, Mbak. Katanya Papa sakit. Iya, kamu kan tahu sendiri Papa marah sama kamu. Soalnya Papa masih kesel banget sama kamu. Anakku gimana? Rudy sehat-sehat aja kok. Dia baik. Saya mau ngambil dia, Mbak. Jangan sekarang. Papa bisa ngamuk. Nanti aja ya kalau udah pulang. Nanti aku yang ngabarin kok. Sekarang kayaknya kamu pulang aja dulu. Takut ntar Papa keluar dan ngeliat kamu. Soalnya tadi suster mau dia bawa periksa. Takut dia lewat sini. Kamu pulang aja ya. Nda, mau kemana? Saya mau menemui Mawar. Kalau gitu saya ke kamar dulu ya, nemenin Papa. Iya. Saya bodoh. Saya percaya sama perempuan itu. Dia ular berbisa. Suster, obat untuk Pak Panji ya? Iya, Mbak. Biar saya saja ya? Iya. Papa minum obat dulu ya. Pergi kamu. Kamu perempuan jahat. Kamu bikin aku tambah sakit. Kok kamu racun? Kok Papa ngomong begitu? Apa salah saya, Pak?
Apa salah Mawar sampai kamu jahat sama dia? Gara-gara kamu Mawar sampai pergi. Loh, kan Papa sendiri yang ngusir Mawar. Itu karena kamu memfitnah dia. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Papa! Papa mau tahu kenapa saya begini? Karena Papa pilih kasih. Saya sudah janji akan saya berikan pada cucu saya. Itu urusan saya. Apa urusannya dengan kamu? Papa nggak adil. Saya udah ngurus Papa sekian tahun. Tapi apa? Tapi Mawar, Pak. Mawar. Dia baru datang dari kampung. Tiba-tiba dia dapat rezeki nomplok, Pak. Nggak adil. Dasar serakah. Kamu serakah. Saya serakah. Saya bunuh kamu. Bangun, Pak. Sus, tolong Papa saya. Tenang, Pak. Tenang, Pak. Sur! Woi, cepetan! Selamat sore, Bos. Tumben. Ayo masuk kan, Bos. Masuk. Dasar pengkhianat lo, penjilat lo. Gue dengar lo buka usaha judi di rumah lo ini. Enggak, Bos. Saya mana berani, Bos. Saya nggak berani, Bos. Bos. Dengar ya. Usaha itu milik gue. Iya, Bos. Jangan, Bos. Ampun, Bos. Ayo, kejar dia. Cepat, Bos. Cepat, Bos. Siapa perempuan ini? Dia masih hidup, Bos. Bawa dia ke rumah sakit. Ayo. Mawar tidak kembali ke sini. Terus dia pergi kemana, Pak? Mestinya saya yang bertanya. Saya tidak menyangka keluarga kamu sejahat itu. Mawar itu anak yang baik, polos, tapi tega difitnah seperti itu. Itu memang salah saya, Pak. Seharusnya saya bawa dia ke luar negeri. Atau saya titipkan di sini. Saya akan berusaha mencarinya, Pak. Tapi sebelumnya, saya harus kembali ke kota. Karena saya akan mengurus pemakaman orang tua saya. Permisi, Pak. Bagaimana, Dok? Fisiknya baik, tapi dia tidak ingat apa-apa. Bahkan namanya pun dia lupa. Kenapa bisa begitu, Dok? Itu sering terjadi pada orang yang mengalami kecelakaan. Ada yang rusak bagian tertentu dari otaknya, terutama yang berkaitan dengan memori. Dia menderita amnesia. Amnesia? Malam-malam begini jadi berangkat. Jadi, kamu mau terus tinggal di desa sama Rudi? Iya, saya akan melanjutkan riset S2 saya sambil menunggu Mawar. Mulai sekarang, Kamona dan Mas Dimaslah yang mengurus usaha keluarga kita ya. Kami minta maaf atas semua perbuatan kami, terutama soal istrimu. Mas, ngapain sih ngomongin itu lagi? Kita wajib minta maaf, Mon. Hendra kan cuma nitipin perusahaan aja, Mas.
Udahlah, kita nggak perlu ribut. Keluarga kita tinggal segini, kita harus berdamai. Ini rumah kita. Ini rumah kita. Rumah kita? Iya, rumah kita. Kau masih ingat kan? Ini bayi kita. Sebelum kamu sakit, kita sudah punya anak. Iya kan? Iya, Bos. Ini anaknya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Sayang, ini ya. Bos. Dia siapa, Bos? Diam loh. Gue juga nggak tahu, men, siapa dia. Kenapa Bos mau pulang? Kata dokter sih, dia hilang ingatan. Tapi nggak apa-apa lah. Gue pengen dia tuh ngerawat anak gue. Gue akan kasih nama dia si Murni, biar orang-orang tahu kalau dia itu bini gue yang dulu. Pintar juga, Bos. Iya dong, si Roy. Ma, kenapa sih orang main judi di rumah kita? Berisik, ganggu Santi ngerjain PR. Hei, kalau orang-orang nggak judi, lu tuh nggak makan. Tapi kata guru, judi itu dosa. Jangan sakit anakku. Diam lo. Kalau lo ikut bicara, gua cekek lo. Lebih baik lo siapin minuman. Sebentar lagi, banyak tamu-tamu yang datang. Ayo cepat. Mau kemana lagi? Main judi lagi? Jangan cerewet deh. Urus aja tuh botol, biar kena lever sekalian. Aku minum karena batinku tertekan, Mon. Hei, Mas. Aku juga main judi karena batinku tertekan. Sudah berapa banyak duit yang kamu habiskan? Kamu jangan seenaknya. Ini hak Hendra dan anaknya. Ya terserah aku dong. Aku juga capek, Mas, ngurusnya. Apa yang kamu urus? Kamu cuma kerjanya, ngabisin duit doang. Hei, Mas. Daripada kamu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Hei, kamu jangan kurang ajar ya. Saya tampar kamu. Kamu sudah bukan laki-laki lagi. Kamu loyo. Hendra, kau memikirkan apa? Kakak saya mengirimi surat. Sekarang dia sakit-sakitan dan bahkan sudah lumpuh. Kakak ipar saya main judi terus. Mestinya kamu balik ke kota, mengurus keluarga kamu. Tidak, Pak. Saya masih berharap kalau Mawar akan muncul. Kamu masih mencintainya? Saya bersalah padanya. Apa sepanjang hidup kamu mau menunggu dia? Seperti bunga tidak akan mekar tanpa cahaya matahari. Dia adalah cahaya hidupku. Di mana? Oh, engkau di mana? Di mana? Engkau di mana? Ku cari-cari di mana-mana. Oh kekasihku, kemana aku mencari? Kesana sini tak ku temui. Duhai kekasihku, kemana aku mencari? Dengar kasih, dengar sayang, ku mencintaimu.
kesana sini tak ku temui, duhai kekasihku. Kemana aku mencari? Dengar kasih, dengar sayang, ku mencintaimu. Hidup sunyi, tiada arti tanpa dirimu. Oh pulanglah, duhai sayang, ku kesepian. Pulanglah, kasihku sayang. Kesana sini tak ku temui, duhai kekasihku. Kemana aku mencari? Aku jalan dulu nih. Tuh, jalan. Ayo jalan. Sial terus sih kartu gua hari ini. Kenapa? Main kok ngomel-ngomel dulu. Minum dulu biar adem. Mawar? Oh ya, dia bini. Sebentar ya, mau ke belakang dulu. Kamu ngapain di sini? Mbak, saya mau ngomong sesuatu. Ngomong apa? Mbak, lebih baik Mbak jangan kesini lagi. Soalnya setiap orang yang berjudi di sini pasti akan kalah. Saya nggak tahan melihat Mbak kalah terus. Makanya saya ngomong gitu, Mbak. Kamu Mawar kan? Kamu benar-benar nggak ingat sama aku? Masa sih kamu nggak ingat sama aku? Mawar. Nama saya Murni, Mbak. Mona lagi ngapain? Laper ya? Enggak. Aku mau pulang kok. Dah. Ngomong apa lo tadi sama dia? Enggak, saya nggak ngomong apa-apa kok. Emang gua tadi nggak dengar? Awas lo kalau ulangi lagi ya. Keluarga gue itu cukup kaya, jadi lo jangan takut deh. Pasti gue bayar. Rekening itu bakalan gue isi. Kalau perlu gue jual rumah. Telepon dari siapa? Bandar dari rumah judi. Memangnya kamu berutang berapa? Banyak. Apa? Terus gimana? Gimana cara kamu membayarnya? Mungkin kita terpaksa jual rumah ini. Apa? Kamu sudah gila? Itu tidak mungkin, Mona. Rumah ini hak Hendra. Cuma sementara kok, Mas. Aku bilang tidak bisa. Mona, kamu benar-benar sudah keterlaluan. Mas, kalau kita nggak ngelunasin, mereka akan datang ke sini, Mas, dan menyita paksa. Aku akan panggil polisi. Mereka akan membunuhku, Mas. Biar saja kamu mati. Kamu sudah tidak ada gunanya hidup. Kamu sudah merusak diri kamu dan merusak semuanya. Puas! Mbak bilang Mbak mau pergi. Pergi kemana? Aku tidak bisa melunasi hutangku. Aku harus pergi jauh.
Mbak harus hati-hati. Mereka itu jahat. Kaki tangan dan anak buahnya semakin banyak. Bukan itu, Mawar. Mereka tidak akan menyakiti aku lagi. Itu penting sekarang. Aku meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah aku lakukan sama kamu. Kenapa Mbak selalu memanggil saya Mawar? Saya ini murni, Mbak. Aku banyak berdosa sama kamu, Mawar. Semua penderitaan kamu karena aku. Kita ini bukan saudara. Kenapa Mbak minta maaf pada saya? Kamu benar-benar gak ingat, Mawar? Kamu benar-benar gak tahu siapa diri kamu? Saya Murni, istrinya Roy. Bukan Mawar. Kamu Mawar, istrinya Hendra. Coba kamu ingat lagi. Saya tidak ingat apa-apa. Mbak Mona? Mbak? Mbak, kamu harus ingat. Mawar. Berikan pada polisi. Jadi, kamu akan kembali ke kampus? Iya, saya akan mengajar sambil mengambil S3. Penelitian-penelitian yang selama ini saya lakukan ternyata menjadi perhatian banyak sponsor. Saya minta maaf. Saya sudah gagal menjadi suami. Saya juga tidak berhasil mendidik istri. Harta yang seharusnya menjadi milik kamu dan Rudy sudah habis semuanya. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Nggak akan kembali lagi kok. Seperti Mona, yang tidak mungkin kembali lagi. Ayo, Mai. Oke, saya makan ya. Hai Pak. Hai Om. Hai Rod, kemana saja? Kau baru pulang? Biasa. Dia habis nganter ceweknya. Udah punya pacar toh. Kok nggak pernah dikenalin sama Om? Nanti deh, dia masih malu-malu. Ya udah, kita main lagi aja ya. Oke. Pak, Papa. Dari mana kalian? Habis kuliah, Pak. Anterin dong, Pak. Motor Rudy rusak. Antar kemana? Ke rumah Santi. Katanya mamanya sakit. Jadi Rudy mau besuk. Sekalian Papa yang beli oleh-olehnya gitu. Oh, tadi Santi bilang nggak usah Om, Rudinya aja yang bandel. Ya, sudah. Ayo masuk. Nggak mampir dulu Om? Enggak, makasih. Salam aja buat Mama ya. Makasih Om. Makasih apa? Kamu pulangnya jangan malam-malam ya. Iya, Pak. Saya tahu Papa sendirian di rumah. Semenjak Om Dimas meninggal, kayaknya papa kamu sedih dan kesepian ya? Yuk. Mama. Oh, sayang. Ada Rudy, Ma. Katanya Tante sakit. Iya, tadi pagi agak demam, tapi sekarang udah nggak apa-apa. Ini ada oleh-oleh, Tante. Tapi cuma buah. Aduh, padahal nggak usah repot-repot. Tadi Papa yang beliin. Mah, Om itu baik lagi, Ma, sama Santi. Kayak temen aja.
Kerja jangan terlalu diporsir, Tante, biar nggak sakit-sakitan. Ya, Ruth, kalau nggak kayak gitu dari mana Tante bisa membiayai Santi? Coba itulah andalan hidup kami berdua. Santi sangat bangga sama Tante. Katanya Tante mama paling hebat di dunia. Tante nggak pernah berpikiran begitu. Seorang ibu itu hanya ingin merawat dan membesarkan anaknya. Sejak kecil, Rudy nggak pernah disayang ibu, Tante. Sejak kecil, Rudy hanya berdua sama Papa. Karena itu, Rudy suka ngiri lihat orang. Memangnya, kemana ibumu? Dia menghilang waktu Rudy masih kecil. Sejak saat itu, dia tidak pernah ada kabarnya. Sampai sekarang, Papa terus menunggu. Papamu pasti sangat mencintai ibumu. Pacaran kalian sudah sangat akrab. Sudah mau menikah? Ingat, kalian baru semester 1. Tahu, Pak. Kalau nggak selesai kuliah, nanti jadi apa? Kamu harus selalu menjaga dan melindungi dia, ya? Iya, Pak. Mamanya Santi juga terus pesen itu kok sama Rudy. Kamu udah sangat akrab juga dengan mamanya. Mamanya baik, Pak. Itu yang bikin Rudy merasa mantap dengan Santi. Dan ingin punya mama seperti mamanya. Kalau kamu benar-benar mencintai dia dan mau menikahi dia, kamu boleh memberikan ini. Kakekmu dulu membelikan kalung itu untuk nenekmu. Setelah nenek meninggal, kakek memberikannya kepada papa. Tapi dengan satu syarat. Hanya boleh diberikan kepada orang yang kita cintai. Terus, kalung ini papa berikan pada mama? Berarti, ini kalung bersejarah dong, Pak. Santi? Kelihatannya seneng banget. Ngapain aja di rumah Rudy? Mah, kan Santi bikinin jus ya sama omelet. Om Hendra seneng banget loh, Mah. Sampai Santi dikasih hadiah. Hadiah? Iya, kalung. Kalung? Iya, oh ya, lihat. Bagus banget kan, Mah? Katanya kalung ini bersejarah di keluarganya. Ini adalah kalung peninggalan dari mamaku. Papa memberikannya kepadaku dengan satu pesan, hanya boleh kuberikan kepada wanita yang sangat aku cintai saja. Kalau begitu ini sangat berharga. Jangan sekarang, nanti saja kalau kita sudah menikah. Enggak, aku ingin memberikannya sekarang. Mama kenapa? Mama, bangun, Ma. Mama bangun. Oh iya, kata dokter besok Mama boleh pulang. Waktu itu Mama sempat kaget melihat kalung itu. Kenapa sih, Ma? Emang Mama pernah lihat? Enggak. Ma, Santi nggak ngerti deh. San, apa benar papanya Rudy itu bernama Hendra? Iya, dia dosen. Sekarang titelnya doktor. Mama kenal ya? Enggak. Tante? Ini. Makasih ya. Kenapa kau nggak manggil Mama? Kalau sudah menikah dengan Santi, nanti Rudy juga akan memanggil Mama. Tante akan menjadi Mama Rudy juga. Kamu anak yang baik. Mama kenapa? Enggak apa-apa sayang.
ingin berterima kasih aja. Soalnya kan dia udah ngebantu Mama waktu Mama dirawat di rumah sakit. Oh, terus sebenarnya Om Hendra pengen ketemu Mama. Tapi pas Mama dirawat, Om Hendra lagi di Malaysia. Oh. Ini dia rumahnya, Ma. Pergi kamu dari sini. Kamu tidak sopan. Kalian sudah menipu kami. Itu salah kami, Pak. Diam. Kami tidak butuh kamu di sini. Kalau mau selingkuh, di luar saja. Tapi dia kan jaga, dia saudara saya juga. Dia biasa aja sama Cukup. Saya sudah tidak mau melihat kamu di sini lagi. Pergi kamu. Saya sudah tidak punya menantu lagi. Yang ada hanya parasit. Mbak, kita dimarahin. Ayo Mbak, kita pergi dari sini. Rudi. Ayo Mbak. Mama kenapa? Enggak apa-apa. Ya udah, kamu masuk aja ya. Mama pulang aja naik taksi. Kok kayak gitu, Ma? Itu mereka tuh udah nunggu kita, Ma. Iya, nggak apa-apa. Kamu aja yang masuk. Sampaikan maaf Mama ya. Sekarang Mama pulang aja, nggak enak badan. Ya udah, hati-hati, Ma. Apa? Lepasin gue! Lepasin! Apa sih? Lu tau nggak? Gue tuh kangen banget sama lu. Ternyata lu tuh masih cantik juga. Lepasin! Kenapa sih lo? Gue udah bertahun-tahun di penjara, tidak pernah bersentuhan sama perempuan. Lo mau duit kan? Ini duit. Potong rambut, beli baju, dan cari cewek. Jadi lo nggak mau ngasih jatah sama gue? Sini. Lebih baik cari perempuan. Kalian sedang lihat apa sih? Ini Pak, lagi lihat foto-foto lama. Kata Santi, Mama sangat mirip dengan mamanya waktu muda. Papa mau kemana? Papa mau bertemu dengan seseorang. Bukan Mawar yang dulu lagi. Mawar yang dulu sudah hilang dan mati. Apakah Santi putri kamu? Bukan. Dia anak Roy. Aku terus menunggu kamu, Mawar. Saya baru tahu sekarang. Hidupku terasa hampa, Mawar. Tanpa kamu di sisiku.
Roy gimana? Karena kasus berjudi dan membunuh orang, dia baru saja keluar dari penjara. Kenapa kamu nggak tinggalin dia aja? Ikut aku. Aku sudah ternoda. Aku nggak peduli, Mawar. Rudy mencintai Santi. Aku nggak mau dia tahu dia mempunyai ibu seperti aku. Dia nggak akan memandang rendah kamu seperti itu. Aku telah mendidik anak kita dengan baik. Aku nggak sanggup lagi menerima kenyataan ini. Sebaiknya aku mati saja. Mawar. Bagus. Sangat mengharukan sekali. Perempuan. Gue masuk penjara ternyata lu main sama laki-laki lain. Bung. Kayaknya gue kenal deh sama lo. Gue yang mengajar lu 20 tahun yang lalu. Lo masih ingat juga ya? Ini suami saya sebelum ketemu sama kamu. Kita bisa berunding. Berunding? Apa lu punya duit buat naktir gue makan malam? Hah? Mari silakan, Pak. Makasih, Mak. Anakku dan anakmu saling mencintai. Seharusnya kita nggak perlu ribut, karena kita akan menjadi keluarga. Keluarga? Apa gue nggak salah dengar? Lu tuh bisa mikir nggak sih? Anak gua udah mau lu ambil, terus bini gua lu udah sikat. Enak aja. Emang lu pikir gua ini siapa? Saya nggak peduli kamu kucing atau tikus, tapi yang jelas, saya mengucapkan banyak terima kasih. Karena kamu telah merawat istriku, saya akan ganti rugi. Bagus, bagus. Akhirnya kamu bisa ngerti juga. Oh ya, gue mau kasih tahu, gue ini baru keluar dari penjara, jadi ya biasa. Gue butuh duit. Bagaimana? Ini gue sama anak gue kasih sama lo. Tapi lo harus kasih gue uang sebesar 100 juta. 100 juta? Ya. Ini namanya pemerasan. Betul kan? Lo tuh orangnya cepat ngerti. Kamu harusnya mengerti. Santi dan Rudy itu saling mencintai. Aku mohon jangan ganggu mereka. Ayo kita pergi. Aku akan setia dan nurut kemana aja kamu bawa. Gue tuh sekarang nggak butuh lo. Gue sekarang cuma butuh duit. Tapi Hendra udah nggak punya uang sebanyak itu. Dia udah bangkrut. Itu bukan urusan gue. Itu urusan si Hendra. Kamu tuh udah mulai tua. Harusnya kamu tuh mulai tobat dan bebenah diri. Emang lo mau apa? Papa jangan! Kok teganya sama perempuan? Itu bukan laki jantan. Siapa laki-laki ini? Pak, dia teman aku, Pak. Nama saya Rudy Hendra. Oh, jadi ini anak si Hendra. Kenapa Om kasar sama orang? Karena gue benci sama lo. Lo sama bokap lo sama-sama manusia lemah. Om jangan menghina papaku. Dia orang baik dan manusia terhormat. Jangan belagu lo. Lo mau mati? Mau mati lo? Roy, jangan, Roy! Roy, hentikan! Santi, kamu lapor polisi saja ya, Ma? Roy, hentikan! Jangan, Roy! Papa! Papa! Papa, bangun! Papa! Papa! Cepat kalian pergi dari sini! Baru berobat ke rumah sakit. Ma! Tapi Papa, Ma! Sekarang cepat kalian pergi! Tidak, Tante. Dia berkelahi dengan Rudy. Tante nggak boleh bertanggung jawab sendirian. Mama nggak pernah melakukan apa-apa sampai kamu sebesar ini. Cuma ini yang bisa Mama lakukan. Sekarang cepat kalian pergi. Mama. Cepat pergi dari sini. Mama. Mama jangan, Ma. Mama jangan, Ma.
baru tahu semuanya. Mas sudah ceritakan semuanya. Mereka harus tahu. Tidak ada yang perlu kita sembunyikan. Saya titip Santi, Mas. Dia udah gak punya siapa-siapa lagi. Dia masih punya kamu. Tapi saya akan menghabiskan umur saya di penjara. Enggak. Ini saya bawa Bang Bonar. Dia pengacara hebat. Dia teman saya waktu SMA. Kakak tidak usah takut. Kakak terpaksa membunuh Roy karena untuk menyelamatkan nyawa Rodi. Yang tak lain dan tak bukan adalah anak kandung kakak sendiri. Kami akan menunggu Mama. Rodi dan Santi membutuhkan Mama. Saya juga akan menunggu kamu. Kami semua akan menunggu kamu dan membutuhkan kamu. Percayalah padaku. Mempesona, membuatku tergoda. Jangan ngibul sayang. Jangan ngibul sayang. Sumpah aku suka kepadamu, aku cinta padamu. Aku GRO jadinya. Aku GRO jadinya. Kadang hatiku ragu, takut banyak pacarmu. Banyak gadis yang cantik, kamu yang aku suka. Kini aku percaya, kini aku pun cinta. Sungguh aku gembira, sungguh aku bahagia. Gayung hai gayung, perahu cinta Di samudra cinta. Kamu cantik, anggun, mempesona, membuatku tergoda.